Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung. Selamat menjalankan aktivitas di semester baru di kelas 12. Mudah-mudahan sehat semuanya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini bisa bertemu lagi walaupun secara virtual atau secara daring. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Dan untuk kesempatan kita kali ini adalah meneruskan materi pelajaran tentang Corel Draw. Nah, tentu di sini Anda sudah mendownload buku materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Mudah-mudahan Anda bisa mempelajari dengan sebaik mungkin, dan saya berharap Anda sudah mempelajarinya baik secara dibaca, di print, dan juga diulang-ulang beberapa kali tentunya supaya lebih paham. Nah, seperti yang telah saya sampaikan di materi pelajaran sebelumnya, di pertemuan yang kedua bahwa saya suruh Anda untuk mendownload, ya, bukan menload, maksudnya untuk mencari tutorial tentang bagaimana cara menginstal Corel Draw. Nah, tentu mudah-mudahan Anda sudah menemukannya. Nah, di sini saya tidak akan memberikan tutorial cara mendownloadnya karena itu sangat mudah, tinggal klik saja setupnya, maka otomatis. Nah, di sini saya akan memberikan software Corel Draw, dan insya Allah nanti saya akan upload ke Google Drive. Anda tinggal download saja. Nah, ini contohnya, dan ini saya akan sampaikan dan saya akan berikan file Corel Draw. Kebetulan kalau di buku itu Corel Draw X3 atau Corel Draw 13, tetapi itu sudah agak sedikit lama, maka saya akan memberikan materi pelajaran tentang Corel Draw versi yang 17. Nah, karena ada yang 32 di sini dan ada yang 64. Bedanya 32 dan 64 adalah kalau 32 bit itu biasanya digunakan untuk RAM yang berkapasitas 2 GB. Tentunya kalau yang RAM yang lebih dari 2 GB itu kapasitas atau yang bisa digunakan menggunakan yang 64 bit. Jadi silakan Anda tinggal ekstrak, ya, caranya seperti ini, ekstrak file, nanti akan mengekstrak sendiri. Anda tinggal klik 2 kali. Anda tinggal klik 2 kali. Contohnya yang sudah terbuka ekstraknya. Nah, contoh gini ya. Anda tinggal klik 2 kali. Nah, setup di sini, dan Anda silakan petunjuk cara installnya juga ada di sini. Tata caranya silakan Anda install sendiri, ya. Saya akan kasih materinya, saya akan kasih video ini untuk sebagai bahan pembelajaran. Ya, silakan diinstal di komputer masing-masing atau di laptop masing-masing. Oke, baiklah. Ketika sudah terinstall aplikasi Corel, silakan Anda buka aplikasi Corel dengan cara mengklik 2 kali. Saya sudah terbuka di desktop. Kita tinggal klik 2 kali. Nah, maka otomatis dia akan menloading. Nah, kita tunggu, lumayan agak sedikit lama ya. Agak beberapa detik ya. Nah, ini yang sudah terbuka. Kita buka di screen. Nah, screen atau lembar kerja kita. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa petunjuk yang tertera di buku tentang Corel Draw. Ini hampir sama saja karena kita bisa lihat di sini adalah lembar kerja atau disebut dengan ini ada lembar kerja workspace namanya. Ya, ini namanya workspace. Nah, kita bisa lihat di sini ada title bar, ada toolbar, ada menu bar, ada property bar, ada scroll bar. Ya. Nah, kita bisa lihat sama saja seperti halnya ada title bar, ada menu bar, ada di sini ada scroll bar, ya, ada menu bar,
Di sini juga ada toolbar. Jadi di dalam menu bar itu namanya adalah ada toolbar. Dan juga ada property bar. Nah, di sini Anda bisa rubah supaya Anda tidak pusing. Yang pertama Anda rubah adalah ke ukuran yang akan kita buat. Misalkan cm atau meter. Saya contohkan adalah ke cm saja. Maka akan muncul seperti ini. Nah, terus di pinggirnya ada toolbook, ada drawing window ya untuk menggambar, ada drawing page untuk membuat ini page ya, drawing page, ini drawing book ya untuk menggambar. Drawing page, ini page sesuaikan dengan ukuran di sini, mau A4 atau mau ukuran berapa juga bisa di sini. Di sini kan ada toolbook, nah ada di sini ada pick tool, ada shape tool, ada crop tool, ada zoom tool, ada freehand tool, ada artistic media tool, ya ada rectangle tool. Nah, di sini sudah dijelaskan di sini di bawah. Ini saya hanya sekedar memperjelas sedikit. Drawing pad ada rural ya. Ada rural yaitu di sini ada ya ukurannya. Kebetulan di sini ada milimeter, tadi berubah sendiri. Nah, kalau ke sentimeter kan ada 0, ada 5 cm, 10 cm, 15, 20 cm. Ya, biar mudah. Nah, itu ada ruler, ada docker. Nah, docker di sini nanti akan muncul ketika kita contoh misalkan membuat kotak, nah maka akan muncul seperti ini. Disesuaikan ini ya. Disesuaikan. Ada docker, ada color untuk mewarnai, ada warna ya bisa dirubah ya kurang lebih seperti ini. Ada scroll palette, ada navigator ya, memberikan navigasi, ada dokumen navigator. Jadi catatan-catatan atau di sini ada page ya, page 1, page 2, page 3 dan sebagainya seperti halnya di Excel. Ada sheet 1, sheet 2 dan sheet selanjutnya. Oke. Jadi untuk materi yang pertama ya. Untuk materi yang pertama kita akan memperkenalkan atau saya akan memperkenalkan beberapa bagaimana caranya kita membuat beberapa misalkan garis, cara melengkungkan ya supaya bisa ya melengkungkan dan lain sebagainya. Oke, kita satu-satu, kita dari awal dari sini ya, dari sini, dari Victool fungsinya dan juga baiklah. Oke, kita lanjutkan. Yaitu yang pertama tadi mengatur ukuran halaman, yaitu di favor size tadi seperti yang saya contohkan. Saya hapus dulu yang ini. Nah, ini contoh favor size-nya, kita mau buat apa ya, maka ukurannya ada di sini. A4, F4 itu kan ada di sana. Ada A3. Selanjutnya kita akan membuat teks. Bagaimana cara membuat teks? Itu sangat mudah sekali. Ya, Anda tinggal klik saja di sini. Ada A. Ya. Klik di sini, Anda tinggal ketik. Silahkan disesuaikan. Ya. Misalkan belajar nih Corel Draw. Nah, maka Anda bisa rubah, Anda bisa perbesar, Anda bisa perkecil. Anda tinggal tarik. Ketika karena ada panah, Anda tinggal tarik, Anda tinggal rubah di sini. Mau fontnya seperti apa ya, saya geserkan biar mudah melihat perbedaan dari masing-masing font. Itu mudah ya. Anda silakan. Nah, ini. Nah, itu contoh ya. Saya akan contoh saja satu. Nah, ini untuk ukuran berapa besar ya, ukuran hurufnya itu Anda bisa rubah disesuaikan dengan keinginan kalian. Nah, maka dari itu, nah selanjutnya Anda bisa rubah misalkan untuk kasih warna, terus ada pinggirnya supaya berwarna, kita perbesar ya, kita perbesar supaya kelihatan perbedaannya. Kita akan kasih warna pinggirnya dengan menggunakan warna kuning contoh. Maka tinggal Anda klik kanan saja yang warna kuning yang di sini. Ada
color palette ya di sini. Nah, warna kuning biar kelihatan, warna hitam. Anda bisa berbesar ya yang sebagai bingkainya di sini. Anda bisa perbesar. Nah, klik dua kali maka akan muncul seperti ini. Ada style, ada width-nya, ada ini ukurannya, ada berapa poin. Ada yang 1,5, ada yang garis-garis, ada yang lurus. Nah, ini yang normal. Nah, oke ya. Nah, maka akan terjadi seperti ini. Itu ya. Ya. Itu cara membubuhkan huruf. Cara membubuhkan huruf. Nah, kita bisa rubah, tinggal klik saja, bisa enter ke bawah. Sama saja seperti halnya di Word. Kalau mau ketengahkan simetris, secara simetris, maka CTRL-E ya, kurang lebih itu contoh mengetikkan atau membuat teks ya, membuat teks. Nah, saya kembali lagi ini ke sentimeter biar mudah. Ini kita akan membuat teks, itu contoh. Baiklah. Nah, untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan beberapa fungsi dari yang sudah tertera di sini ya, dari ada Fill Tool ya, ada Shape Tool. Kalau Fill Tool itu fungsinya adalah untuk menormalkan kembali sebuah objek ya. Kita ke Freehand, ke Shape Tool ya, ke Shape Tool. Bagaimana cara membuatnya? Nah, ini di sini Anda tinggal pilih, ada mau yang smooth, ada smealer, ada twirler dan lain sebagainya. Anda bisa coba. Tapi saya coba ini saja. Nah, Shape Tool itu adalah untuk memilih yang sudah ada objeknya. Jadi memilih yang sudah ada objeknya. Nah, selanjutnya yang untuk membuat gambar atau membuat garis itu dari yang antara kotak ini nih. Ada garis ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang freehand, ada yang artistic media. Kita akan coba yang freehand. Nah, Anda bisa coba satu-satu silahkan. Tapi saya akan coba yang freehand. Jadi bebas. Tuh, seperti ini ya. Ini bebas. Diklik akan seperti ini. Ya. Tapi ini juga bisa disambungkan. Ya. Contoh, saya akan sambungkan supaya freehand ini menjadi sebuah kotak. Contoh ya, 1. Tinggal pijit shift, maka dia akan lurus. Klik. Jangan lepas mouse-nya. Bukan jangan lepas. Jadi jangan digeser mouse-nya, maka klik lagi di sini maka dia akan nyambung. Nah, pijit shift lagi supaya lurus. Klik lagi. Jangan geser mouse-nya. Klik lagi mouse-nya. Maka bisa dilepas, bisa ditarik, pijit. Nah, saya garis lurus, klik lagi. Nah, kita akan menyambung. Nah, ini bisa menjadi satu kesatuan. Contoh ya, seperti ini. Maka dia sudah menjadi satu kesatuan, itu freehand. Supaya kita bisa nanti kita bisa warna. Ya. Oke, terus bedanya kalau misalkan kita mengetahui nyambung atau enggak dari sebuah freehand tadi, maka caranya seperti ini ya. Misalkan kalau kita membuat kotak tapi tidak nyambung, maka dia tidak akan bisa membuat gambar seperti yang di samping berikut yang warna hitam. Nah, contoh misalkan gini. Ini nyambung 3, tetapi 1 gak nyambung. Nah, maka dia tidak bisa dikasih warna, kecuali warna pinggirnya saja ini lain. Curi lain, misalkan ini bisa ya, diganti warnanya. Kurang lebih seperti itu. Itu contoh yang pertama. Ya, itu untuk freehand. Saya hapus dulu biar tidak terlalu banyak objeknya supaya lihat perbedaannya. Terus ada to find line. Nah, kalau to find line, maka untuk membuat garisnya adalah dengan cara menekan mouse secara lama. Kita posisinya mau kemana? Mau panjang, mau pendek, terserah. Ya, agak lama.
maka dia akan terbentuklah sebuah garis. Sama ini juga, kalau mau nyambung jangan lepas mouse-nya, ya, jangan geser, maka ini bisa kita nyambungkan kembali. Nah, itu lain, ini ditarik, tadi mah bisa dilepas mouse-nya, tapi ini tidak bisa dilepas. Jangan dilepas supaya semua objeknya nyambung. Oke, itu yang kedua. Selanjutnya ada bezier. Nah, kalau ini bisa klik satu kali di objek pertama, ada titik 1, kita klik lagi di sini titik 2. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini perbedaannya. Jadi klik di sini, dia akan terus nyambung. Kalau ini, nah, nyambungkan ke sini, nah, jadi nyambung akhirnya. Maka kita bisa kasih warna, ya. Kita usul lagi, itu perbedaan bezier. Selanjutnya ada pen. Ini pen mah, nah, pen kurang lebih seperti ini fungsinya. Untuk membuat garis lengkung. Diklik objek di sana, kita bisa putar, nah, akhirnya bisa lengkung. Dan juga dia bisa nyambung satu sama lain, ya. Tuh kan? Tuh. Kita bisa lengkungkan, ya. Kita bisa membuat sesuatu. Ya, kita bisa lengkungkan tuh. Kurang lebih seperti ini. Itu untuk yang pen tool. Ada Anda bisa cobalah. Silakan terlalu lama tutorialnya. Anda silakan coba satu-satu, ya. Kalau itu ada, Anda akan tahu perbedaannya masing-masing. Selanjutnya ada artistic media. Artistic media itu jadi akan kita gambar acak, tapi nanti akan berbentuk sebuahnya agak jadi disesuaikan dengan yang di sini, ya. Anda silakan. Nah, ini banyak ya sekali contoh-contohnya. Bisa membuat sesuatu. Contoh kayak gini, nah, hasilnya akan seperti ini. Anda bisa rubah, nah, hasilnya seperti ini. Oke, Anda bisa rubah-rubah di sini, ada untuk merubahnya. Anda bisa rubah, silakan seperti itu. Ini untuk kembali lagi ke seperti semula. Terus ada rectangle tool, yaitu untuk membuat kotak besar, kotak kecil, atau mau persegi panjang, atau mau bujur sangkar, dan lain sebagainya. Itu Anda bisa disesuaikan lah. Contoh untuk membuat kotak, ya. Tuh contoh, ya, rectangle tool. Selanjutnya ada rectangle tool. Nah, ada 3-point rectangle. Silakan. Nah, ini jadi hanya satu kali klik. Nanti setelah itu bisa dilepas mouse-nya, lalu lepaskan, lalu tarik, disesuaikan dengan mau segede apa, sebesar apa, ya, kotak tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini, ya. Terus kembali. Oke, selanjutnya kita ke ellipse, yaitu lingkaran. Sama 3D point tadi seperti halnya seperti yang tadi di rectangle. Ini ellipse itu adalah lingkaran. Bisa bentuknya oval. Kalau mau simetris lingkarannya, maka Anda tinggal tekan CTRL atau kontrol di keyboard. Nah, maka akan berbentuk lingkaran yang simetris. Berbentuk lingkaran yang simetris. Ini tahap awal, ya. Silakan Anda coba dulu aja, ya. Tadi saya belum akan memberikan tugas khusus. Nanti Anda silakan coba dulu. Nah, kita kembali lagi. Nah, selanjutnya ada yang ini polygon. Ini polygon itu bisa disesuaikan. Polygon itu ada yang segitiga. Nah, Anda bisa rubah. Di sini ada segi 3, ada segi 4, segi 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau berapa. Itu terserah kalian. Ya. Itu terserah kalian. Ya, itu contoh saja. Ya. Juga banyak di sini ada star. Star itu seperti hanya bintang, ya. Ini 3 bisa tambahkan, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8. Nah, gitu ya, untuk star. Ini yang ada angka 53 itu kurang lebih ketebalan atau besar kecilnya dari lekukan-lekukan ini, ya.
Anda bisa memperkecil lekukannya dan bisa memperbesar lekukannya lebih ke dalam itu ya, kalau seperti ini. Nah itu contoh start. Oke, kita lanjut ke kompleks. Ini banyak kompleks star. Nah ini ada 9 contoh ya. Ini bisa berkecil dengan menariknya. Ada 9, ada 8, ada 7 atau berapa, itu disesuaikan dengan objek yang akan kita gambar ya, disesuaikan. Jadi ini tidak akan semuanya digunakan ya, disesuaikan dengan apa yang akan kita buat. Selanjutnya nih ada complex star. Anda bisa graph paper, spiral, basic shape, arrow dan lain sebagainya. Anda silahkan bisa coba ya, coba silahkan di tempatnya masing-masing. Itu secara gambaran, secara garis besar. Nanti kita akan membuat sesuatu ini sebagai dasar. Nah ini Anda silahkan cobalah yang ada di sini ya, semuanya tertera di sini. Silahkan coba-coba dulu, silakan oleh Anda masing-masing. Ini sebagai dasar. Nanti kita akan ke sini, lalu ke sini fungsi-fungsi dari yang ada di sini ya, itu kita akan belajar. Oke, untuk pertemuan yang ketiga sebagai tutorial awal dicukupkan sekian dulu. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.